Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 2 and today we have to present it about steam power plant. And we're gonna start with introduction. You will ask in your mind, what is the meaning of steam power plant? And for what we can use it? And what is when they start to use this type of system to get electricity? We're gonna start with definition. What is the definition of power plant? The definition of power plant is the thermal situation is electrical power plant that work with the steam. The thermal plant heats water and turns it into processed steam, and that steam is directed at high pressure to reactor a steam turbine, and that turbine is connected to an electrical generator or you do any other mechanical works such as moving ship. It's like we use this steam power plant to get electrical city or for generator or from turbine to generator or any machine or mechanical machine to do any works, to make hot, to make anything, move anything we want. And you can focus only in one part here. We can find most of steam power plants it's near from the sea or ocean because we need much water. The second things, as you see in this photo, this is the first steam power plant in the world. You can see at 1882, the world's first public use coal-fired power plant was built in London. It means the first power plant it was at London, the Edison Electrical Light Station. This project was founded by Thomas Edison and organized by Edward Johnson. The by-packed Walks boiler device at 93 kilowatt. It means you can get from this power plant 93 kilowatt or 125 horse. This is how much you can get electricity from this type of power plant. The first power plant, we are not talking about all the power plants, we are talking only about the first power plant in the world. After that we're gonna to talk about parts of steam power plant. There is a lot of parts in power plant. We're going to start to talk about the most main power plant, like cooling water, the first one. Also the number 3, it's transient lines. Also you can talk about number 5, it's the 3 phases correct generator. And also you can talk about number 8, it's short concert. And also number 25, it's electrical dimension. And also number 27, chimney. And there is a lot of stuff in steam power plants, a lot of parts, a lot of machines. You can focus in this photo. There is 27 parts and we already write the name of it and you can read it. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembangkit listrik tenaga uap. Karakteristik pembangkit listrik dari tenaga uap. Ada banyak parameter yang digunakan dalam analisis masalah-masalah yang terkait dengan pengendalian operasi sebuah sistem tenaga listrik. Salah satu parameter paling penting pengoperasian secara ekonomis adalah karakteristik masukan dan keluaran satuan pembangkit listrik termal. Bisa dilihat dari gambar satuan turbin, boiler, dan generator. Di sini gambar di atas merupakan grafis masukan keluaran sebuah satuan uap dalam bentuk ideal. Masukan berupa bahan bakar KCl per jam dan keluaran dalam bentuk daya listrik PMB dapat juga
dilihat adanya daya minimum dan daya maksimum. Batasan minimum beban ditentukan oleh stabilitas pembakaran serta kendala-kendala desain mesin. Kemudian karakteristik pemakaian panas yaitu HP, H per P atau KCL per jam terhadap daya P atau MW terlihat pada grafis 5. Grafis ini merupakan masukan keluaran turbin uap dan generator sebesar suatu turbin uap memerlukan 2% hingga 6% dari keluaran bruto guna keperluan sebagai peralatan seperti pompa, kipas, lampu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, endapan masukan bruto dan keluaran neto masukan bruto adalah bahan bakar per satu waktu berupa nilai panas H KCL per jam. Keluaran neto merupakan daya listrik P MW. Keluaran PMW yang disediakan guna keperluan jaringan. Kemudian selanjutnya di sini ada grafis gambaran karakteristik pemakaian panas. Karakteristik pemakaian panas sendiri merupakan kebalikan karakteristik efisiensi sebuah mesin. Satuan-satuan turbin uap biasanya memiliki efisiensi sekitar 35% hingga kira-kira 35% itu sekitar 2.500 segini hingga 3.000 KCL per jam. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan ke presenter berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang kapasitas pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Baik. Seperti diketahui bahwa kebutuhan listrik nasional diperkirakan terjadi peningkatan. Peningkatan kebutuhan listrik tersebut memerlukan dukungan kapasitas pembangkit listrik. Menurut hasil analisis BPPT menggunakan model Markov, kapasitas pembangkit listrik diperkirakan tumbuh dari 23,26 gigawatt pada tahun 2003 menjadi 63,16 gigawatt pada tahun 2020. Oke, lalu saya juga di sini akan menyebutkan tentang macam-macam pembangkit listrik dan kapasitasnya. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang sedang kita bahas. Secara nasional, PLTU ini memiliki kapasitas sebesar 35.220 MW. Lalu yang kedua, pembangkit listrik tenaga gas PLTG, dia memiliki kapasitas sebesar 20.537 MW. Lalu untuk nomor 3, pembangkit listrik tenaga diesel, dia menghasilkan 4.781 MW. Lalu untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, dia menghasilkan 2.131 MW. Untuk pembangkit listrik tenaga surya, dia hanya menghasilkan sebanyak 152,44 MW. Dan untuk pembangkit listrik tenaga air, PLTA, kita bisa memiliki kapasitas dan menghasilkan 6.096 MW. Dan terus yang terakhir, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB, kita hanya menghasilkan sebesar 270 MW. Ini untuk kapasitas secara nasional, bukan secara satu pembangkit listrik saja. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Gambar ini adalah PLTU yang berada dekat di rumah saya di Indramayu. Untuk PLTU ini, untuk sebesar ini hanya bisa menghasilkan 3 kali 330 MW atau hampir setara dengan 990 MW. Itu lumayan besar ya, apalagi hanya untuk tempat seperti ini. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan listrik di Indonesia, karena kita tadi sudah membahas tentang kapasitas yang dimiliki oleh pembangkit listrik kita, dan sekarang saya akan membicarakan tentang kebutuhan listrik di Indonesia itu sendiri. Oke. Tahukah kamu saat ini total kapasitas pembangkit listrik terpasang di Indonesia adalah 50.000 MW. Kalau tadi kita baca sebenarnya sudah mencapai 63.000 MW ya, lebih dari yang diperkirakan. Dengan target pertumbuhan listrik 8,7% per tahun.
Dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan tambahan 35.000 megawatt, tapi saya yakin mungkin akan lebih ya. Di sini terdapat proyeksi kebutuhan listrik. Untuk tahun 2015 kita hanya membutuhkan listrik sebesar 36.787 megawatt. Namun pada 4 tahun ke depan, yaitu 4 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2019, kita mengkonsumsi listrik sebesar 50.531 megawatt. Dan diprediksi pada tahun 2024 kita akan mengkonsumsi listrik sebesar 74.536 megawatt. Tapi saya yakin mungkin akan terjadi penambahan ya. Oke, lalu di sini ada grafik tentang rasio elektrifikasi penduduk Indonesia, pelanggan PLN, pertumbuhan kebutuhan listrik. Oke, kita bahas. Untuk yang rasio elektrifikasi ini pada tahun 2015 kita hanya mencapai 84%. Berarti masih ada lebih dari 10% wilayah Indonesia yang tidak terjangkau listrik. Sedangkan di tahun 2024 nanti pemerintah merencanakan bahwa 99,4% seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau oleh listrik. Oke, di sini kita lihat pada tahun 2015 Indonesia memiliki total penduduk sebanyak 257,9 juta jiwa. Dan diperkirakan tahun 2024 nanti kita akan memiliki kenaikan sebesar hampir 30 juta jiwa, sehingga kita akan memiliki total sebanyak 284,8 juta jiwa. Nah, untuk pelanggan PLN di tahun 2015 terdapat 60,3 juta jiwa, dan diperkirakan pada tahun 2024 nanti akan memiliki kenaikan sebanyak 78,4 juta jiwa. Nah, untuk pertumbuhan kebutuhan listrik sendiri, kita pada tahun 2015 kita hanya memiliki sekitar 219,1 TWh. Nah, namun diperkirakan nanti akan naik sebanyak 100% pada tahun 2024, yaitu sebesar 464,2 TWh. Mungkin diperkirakan ya 9 tahun ke depan sudah mencapai kebutuhan listrik yang luar biasa ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. And then we're going to discuss about the advantage and disadvantage of PLTU. The advantage of PLTU is first, the operational cost is relative lower. Dapat melayani beban dasar karena waktu start dan stopnya yang lama. Biaya operasional relatif lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Second, it does not depend on nature. Tidak bergantung pada alam seperti halnya PLTA, sehingga dapat beroperasi sepanjang waktu selama tersedianya bahan bakar konvensional. And then the possibility of pollution is more. PLTU memiliki kemungkinan bahaya pencemaran lingkungan yang relatif lebih kecil. Disadvantage of PLTU. First, possible that the PLTU will be difficult to operate in the future. Dengan digunakannya bahan bakar konvensional, maka adanya kemungkinan PLTU akan sulit dioperasikan di masa depan karena persediaan bahan bakar konvensional yang semakin menipis. Not able to serve peak load properly. Tidak mampu melayani beban puncak dengan baik karena waktu startnya yang lama. Okay, we are in the end of discussion. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.